encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul. Halo, perkenalkan nama saya Suni Desi Juwari. Kali di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kalor, kapasitas kalor, kalor jenis, dan juga rumus dasar perubahan suhu. Yang pertama, ada konsep dasar kalor. Kalor adalah energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu. Kalor mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Satuan kalor dalam SI adalah joule. Alat untuk mengukur kalor disebut kalorimeter. Pengaruh kalor terhadap benda yaitu mengubah suhu benda, mengubah wujud benda, mencair, membeku, menguap, mengembut, menyublim, mengubah ukuran benda yaitu pemuaian. Kapasitas kalor dan kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 Celcius. Rumusnya adalah C sama dengan Q per M delta T. C sama dengan kalor jenis, Q sama dengan kalor, M sama dengan massa, delta T adalah perubahan suhu. Contohnya kalor jenis air sama dengan 4200 joule. Artinya diperlukan 4200 joule kalor untuk menaikkan suhu 1 kg air sebesar 1 Celcius. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 Celcius. Rumusnya adalah C sama dengan Q per delta T, atau C sama dengan M kali C. C kapasitas kalor, M adalah massa, C kecil adalah kalor jenis. Rumus dasar perubahan suhu. Kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu benda, Q sama dengan M kali C delta T. Yang tadi saya bilang, Q adalah kalor, M adalah massa, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Perubahan suhu dihitung dengan delta T sama dengan T2 dikurangi T1. T1 adalah suhu awal, T2 adalah suhu akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bodwi dan halo semuanya. Lanjut dari materi sebelumnya, bagian saya akan membahas tentang perubahan wujud zat, kalor laten. Oke, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hafiz Prasetyo, absen 13. Langsung aja di sini saya ingin menjelaskan tentang perubahan wujud zat. Oke, langsung aja. Yang pertama ini saya ingin membahas tentang perubahan wujud zat. Jadi, zat di sekitar kita bisa berubah wujud jika mendapatkan atau melepaskan kalor. Nah, ada 6 nih prosesnya. Yang pertama itu mencair. Mencair itu jadi zat jadi cair. Contohnya itu es yang meleleh. Ini menyerap kalor. Terus yang kedua itu ada membeku. Jadi, membeku itu zat cair yang jadi padat. Contohnya itu air yang jadi es batu. Ini melepas kalor. Terus yang ketiga ada menguap. Jadi, menguap itu zat cair yang jadi gas. Contohnya itu air mendidih. Dia itu menyerap kalor. Oke, selanjutnya itu yang keempat ada mengembun. Mengembun itu jadi gas jadi cair. Contohnya itu embun di daun. Dia itu melepas kalor. Terus yang kelima itu ada menyublim. Menyublim itu padat langsung jadi gas. Contohnya itu kapur barus menyusut. Dia itu menyerap kalor. Terus yang terakhir atau yang keenam itu adalah mengkristal. Jadi mengkristal itu
gas langsung jadi padat. Contohnya itu salju, dia melepas kalor. Oke, materi selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang kalor laten. Nah, saat zat berubah wujud, ada hal unik nih yang terjadi. Kalor yang diserap atau yang dilepas tidak mengubah suhunya, tapi hanya mengubah wujudnya. Kalor inilah yang disebut kalor laten. Nah, selanjutnya di sini ada rumusnya. Rumusnya itu Q sama dengan M kali L. Keterangannya itu Q itu kalor, terus M itu adalah massa zat, dan L itu adalah kalor laten zat tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada contohnya. Jadi, kalor lebur es adalah 336 joule per kilogram. Artinya, untuk melelehkan 1 kilogram es menjadi air, dibutuhkan kalor sebesar itu. Dan suhunya tetap 0 derajat Celcius sampai seluruh es meleleh. Begitu juga saat air mendidih menjadi uap. Suhunya tetap 100 derajat Celcius meskipun tidak dipanaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Adil Saputra dari kelompok 3. Saya akan membacakan azas Black, kasus penerapan. Azas Black adalah kalor yang dilepas benda panas sama dengan kalor yang diterima benda dingin. Rumus Q lepas sama dengan Q terima atau M1 C1 di dalam kurung T1 dikurang TA sama dengan M2 C2 dalam kurung TA dikurang T2. Yang kedua, kasus penerapan dan perhitungan azas Black. Contoh, 200 gram air suhu 80 derajat Celcius dicampur dengan 300 gram air suhu 20 derajat Celcius. 200 dikali 80 kurang T sama dengan 300. T dikurang 20, jadinya 16.000 dikurang 200 T sama dengan 300 T dikurang 6.000 sama dengan 22.000 sama dengan 500 T. T-nya adalah 44 derajat Celcius. 44 derajat Celcius. Penerapan, mencampur air panas dan dingin membuat minuman hangat, termos. Yang ketiga ada pemuaian zat. Yang pertama ada padat, bertambah ukuran karena dipanaskan. Rumusnya delta L sama dengan LO A delta T. Contohnya adalah rel kereta diberi celah. Yang kedua ada cair, hanya mengalami pemuaian volume. Contohnya raksa pada termometer naik saat dipanaskan. Yang ketiga ada gas, pemuaian paling besar. Contohnya balon mengembang saat terkena panas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radisa Realita Ramadhani. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menyebutkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kalor. Yang pertama ada massa benda. Semakin besar massa benda, semakin banyak kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda tersebut. Yang kedua, jenis zat atau kalor jenis. Setiap zat memiliki kemampuan berbeda dalam menyerap kalor. Zat dengan kalor jenis besar memerlukan kalor lebih banyak. Dan yang ketiga, ada perubahan suhu. Semakin besar kenaikan atau penurunan suhu yang diinginkan, semakin besar kalor yang diperlukan. Di sini saya akan menyebutkan beberapa alat-alat yang berdasarkan prinsip kalor. Yang pertama ada termos. Termos dapat menghambat perpindahan kalor agar suhu minuman tetap panas atau dingin. Dan yang kedua ada setrika listrik. Setrika listrik mengubah energi listrik menjadi kalor untuk merampaikan pakaian. Ketiga, ada rice cooker.
Rice cooker memanfaatkan kalor untuk memasak dan menghangatkan nasi. Yang keempat, ada kompor. Kompor menghasilkan kalor dari pembakaran bahan bakar atau listrik untuk memasak. Yang kelima, ada pemanas air atau water heater. Pemanas air atau water heater ini menggunakan kalor untuk menaikkan suhu air. Dan yang keenam, ada kulkas dan AC. Kulkas dan AC memindahkan kalor dan ruang yang dingin ke lingkungan luar sehingga suhu menjadi lebih rendah. Dan yang terakhir, saya akan menyebutkan penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada memasak makanan. Memasak makanan, kalor digunakan untuk mematangkan makanan. Yang kedua, ada menyetrika pakaian. Menyetrika pakaian, kalor menghilangkan kerutan pada pakaian. Yang ketiga, ada menjemur pakaian. Menjemur pakaian, kalor matahari membantu menguapkan air pada pakaian. Dan yang keempat, merebus air. Merebus air, kalor menaikkan suhu air hingga mendidih. Dan yang kelima, ada menghangatkan ruangan. Kalor dari pemanas membuat suhu ruangan lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajura Pustasari. Saya akan menjelaskan bagian saya yang dimana membahas kesalahan konsep yang sering terjadi pada materi kalor dan juga rangkuman rumus-rumus penting. Saya akan menjelaskan kesalahan pertama, yaitu adalah menganggap kalor sama dengan suhu, padahal suhu adalah ukuran panas atau dingin suatu benda, sedangkan kalor adalah energi yang berpindah. Contoh kesalahan kedua yaitu menganggap benda besar pasti lebih panas. Faktanya, ukuran benda tidak menentukan suhu benda tersebut. Kesalahan ketiga adalah menganggap kalor selalu menaikkan suhu, padahal kalor juga bisa digunakan untuk mengubah wujud zat, misalnya saat es mencair. Selanjutnya, ada beberapa rumus penting dalam materi kalor, yaitu rumus perubahan suhu, kalor laten, sama ajas blok dan pemuaian panjang. Ya, sekian, terima kasih.